Karena masih ada satu lagi ruang kolaborasi yang perlu kita dalami bersama, dan itu sangat penting. Backward design melibatkan 3 tahap perencanaan. Yang pertama, kita akan mendapat materi merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mari kita mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan kalau ada yang belum jelas sebentar, kita silakan bertanya, kita silakan bertukar pikiran untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak untuk kemajuan sekolah kita, terlebih untuk implementasikan kepada peserta didik yang kita yang dipercayakan kepada kita. Terima kasih sudah kesempatan. Berikan itu adalah gambar lingkaran. Artinya bagi saya sendiri, Bapak Ibu Guru, bagi saya sendiri arti dari lingkaran ini bahwa kita semua pasti belajar matematika. Sifat dari sebuah lingkaran itu adalah tak terhingga. Dan ini saya memilih gambar ini tak terhingga dan tak terbatas dalam mendidik anak-anak saya, dan tidak membeda-bedakan. Itu alasan saya memberi gambar sebuah lingkaran. Terima kasih. Dengan mekarnya, ibaratnya ini bunga matahari. Nama saya, kita sudah tahu, Ibu Lili. Saya berdomisili di Uwire. Kalau kita dari sini mungkin jalannya 15 menit kurang lebih. Pekerjaan guru. Saya memilih gambar ini. Nah, kita tahu bahwa bunga mekarnya pasti berkembang berseri. Nama saya Ibu Ansgarianoe. Ya, saya tinggal di Lita dan saya bekerja sebagai seorang guru. Gambar yang saya pilih untuk mendeskripsikan tentang diri saya adalah gambar rumah. Mengapa saya memilih rumah? Karena rumah, saya sebagai rumah artinya rumah yang dibangun dengan kokoh. Di dalam rumah tersebut tentunya ada anggota keluarga, dan saya mengibaratkan anggota keluarga saya itu sebagai peserta didik yang saya bimbing. Artinya bahwa dari dalam rumah mereka dididik, mereka dibentuk, kemanapun mereka pergi, mereka akan selalu mengingat rumah yang nyaman yang membentuk mereka dari dasar. Itu saja, terima kasih. Satu akan memprestasi hasil diskusi kelompoknya. Pertanyaan pertama tadi, identifikasikanlah hal-hal yang berupa pada murid yang terjadi pada 10 tahun yang lalu dengan masa sekarang ini. Yang pertama, cara mendapatkan informasi belajar. Kalau dilihat daripada masa yang dulu, cara mendapatkan informasi belajar itu pembelajaran semuanya informasinya berasal dari guru. Dan mencatat serta anak membaca sendiri, dan anak bertanya langsung kepada guru. Di sini guru lebih aktif. Saat ini, yang pertama, cara memperoleh informasi yang pertama itu hanya dari guru, dari buku paket, dan juga dari lingkungan. Yang berikut permainan yang mereka mainkan bersama. 10 tahun yang lalu mereka memainkan permainan tradisional seperti
juga jungkit, yang di kayu. Majalah anak dan juga dapat mendengarkannya itu melalui radio dan TVRI. Sedangkan untuk sekarang guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam mengarahkan anak-anak. Selebihnya anak-anak memperoleh informasi secara mandiri melalui internet. Sudah disebutkan oleh teman-teman dari kelompok main. Terus saat ini permainan saat ini seperti game Free Fire, Mobile Legends, dan sebagainya. Lalu yang kedua, bagaimana selama ini Bapak Ibu merespon perubahan tersebut? Nah, kami melihat pengalaman di masa lalu, ya, di mana sikap saling menghargai, menghormati, menyayangi yang lebih banyak terjadi pada anak-anak. Asesmen yang digunakan. Backward design melibatkan 3 tahap perencanaan. Yang pertama, identifikasi hasil yang diinginkan. Setelah itu kita menentukan bukti-bukti yang dapat diterima dan merencanakan pengalaman belajar dan instruksi. Jika kita analogikan dengan sebuah perjalanan berkendara, CP itu memberikan tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapainya melalui fase. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap pengemudi itu memiliki kebebasan untuk memilih jalur, cara dan alat untuk menempuh perjalanan tersebut yang disesuaikan dengan titik keberangkatan, kondisi, kemampuan dan kecepatan masing-masing. Jadi dia punya alurnya tidak sama ya. Ada yang mungkin untuk mencapai tujuan dari saya menikmati perjalanan kita semua. Kami akan melaporkan hasil diskusi kami. Pertanyaan yang pertama, identifikasikan kesiapan fisik, sarana dan prasarana dan satuan pendidikan kita dengan melengkapi isian kolom berikut. Hal yang diidentifikasi, jumlah ruangan belajar. Ruang kelas ada 15 kelas. Ruang belajar. Area belajar yang ada di luar kelas ada taman baca, perpustakaan, lab komputer, ruang tunggu, belakang ruang kelas 1A, di bawah pohon mangga, ruang guru, dan ruang UKS. Area pendukung pembelajaran, laboratorium, perpustakaan, dan lapangan olahraga. Pertanyaan yang kedua. Identifikasi, hal yang diidentifikasi. Menggunakan strategi diferensiasi dalam pemberian tugas. Itu dari kelompok kami belum pernah menggunakan. Yang kedua, membagi kelompok belajar berdasarkan preferensi belajar atau tingkat pemahaman atau indikator lain sudah sering. Yang ketiga, menggunakan salah satu tipe strategi pembelajaran campuran atau blended learning sudah sering. Menggunakan pembelajaran berbasis proyek kadang-kadang. Mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam strategi pembelajaran sudah sering. Sekian laporan kelompok 5. Kiri sistem. Terima kasih temuan dari kelompok 5. Baik Bapak Ibu, yang sebenarnya kita presentasi semua hasil
identifikasi sarana prasarana dan daya pendukung lainnya, tetapi karena waktu tidak memungkinkan, yang lain yang belum dipresentasi nanti selesaikan baru kumpul ya, karena masih ada satu lagi ruang kolaborasi yang perlu kita dalami bersama dan itu sangat penting. Baik, kita lanjut. Cara menyusun penjadwalan. Bapak Ibu sudah mempelajari dari pemateri kita, dari Suster Kepala Sekolah, Suster Vero. Awalnya itu kita sudah belajar di hari yang pertama penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Sebelum kita mulai dengan KOSP, kita sudah belajar secara asinkronus, kita belajar mandiri di Merdeka Belajar. Itu Bapak Ibu mungkin sudah membacanya, memahami. Kemudian di hari yang kedua kita memahami CP atau capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga kemarin kita bersama Suster Vero itu merancang modul ajar. Kemudian dengan Suster Kepala Sekolah itu tentang perencanaan berbasis satu atau KOS ya Suster. Nah, kita belajar itu. Kemudian di hari yang keempat ini kita akan mendapat materi merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini dia bilang bagaimana kira-kira ide proyek yang sesuai dengan latar belakang kondisi sekolah tersebut, pemilihan tema dan topik spesifik. Kasih sisa lagi yang tentang itu. Program tema spesifik proyek, belum adanya blok bahasa daerah di sekolah. Kedua, pemilihan tujuan proyek. Yang pertama, komponen tujuan. Satu dimensi tujuan yang pertama, berkebinekaan global. Tujuan kedua, kreatif. Tujuan ketiga, mandiri. Yang kedua, elemen. Tujuan pertama, mengenal dan menghargai budaya. Tujuan kedua, mempelajari dan menggunakan bahasa daerah setempat. Tujuan ketiga, kesadaran diri. Yang ketiga, sub-elemen. Tujuan yang pertama, berani memperkenalkan bahasa daerah yang digunakannya di lingkungan sekolah. Tujuan kedua, mengidentifikasikan dan mendeskripsikan keberagaman budaya, lebih khusus bahasa daerah, di sekitarnya, serta menjelaskan peran budaya dan bahasa dalam membentuk identitas dirinya. Kompetensi dan kinerja GTK, hal yang sudah baik, pengalaman pelatihan GTK, pengetahuan bidang studi, pedagogi, manajerial, hal yang belum baik, proporsi GTK bersertifikat, proporsi GTK penggerak, nilai uji kompetensi guru, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional. Jadi di dalam rapor pendidikan ini ada 4 bagian ini. Kehadiran guru di sekolah dasarnya belum tersedia di dimensi ini, sehingga kami buatkan kelompok tersendiri. Tetapi kalau kita melihat kita di sini ya
hadir terus ya. Ya, kemudian di dalam mengenalkan anak tentang budaya daerah. Dan yang kedua, pemanfaatan smartphone untuk mengakses informasi tentang budaya daerah. Yang ketiga, kemandirian. Masalahnya sikap bergantung pada orang lain, kurangnya rasa tanggung jawab dan malas. Akar masalahnya, anak dimanja dari lingkungan keluarga, lalu kurangnya perhatian orang tua kepada anak. Alternatif solusi yang pertama, menanamkan sikap bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaan secara berkala. Kedua, memberikan tugas-tugas mandiri sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ketiga, melibatkan dalam tugas-tugas piket. Solusi yang terpilih, menanamkan sikap bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaan secara berkala. Seksual, kurangnya pemahaman peserta didik tentang pendidikan seksual. Ini seksual saya ketik salah kualitas. Keempat, dukungan atas kesetaraan gender. Mungkin karena kurang adanya sosialisasi tentang gender di sekolah kita. Berikut, fasilitas dan layanan sekolah untuk siswa disabilitas dan cerdas berbakat istimewa. Di sekolah kita tidak ada fasilitas untuk siswa yang disabilitas, berkebutuhan khusus. Dari hal yang belum baik, yang pertama kami angkat aktivasi kognitif. Akar masalahnya rendahnya tingkat pemahaman sehingga bisa mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Alternatif solusi, tingkatkan literasi, bimbel, dan latihan-latihan soal HOTS. Saya yang membawakan materi, mungkin masih ada kekurangan, kita sama-sama belajar bersama, kita saling melengkapi. Jadi apa yang saya berikan mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru. Dari tempat ini pula saya mohon maaf. Kemudian saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, kita untuk sama-sama mengimplementasikan apa yang sudah kita dapatkan. Untuk terlebihnya kita harus mulai bekerja dari apa yang kita sudah dapat. Kita untuk mulai merancang, membuat modul baru yang sudah kita dapatkan. Jadi itu saja harapan saya. Mungkin ada penambahan nanti dari Ibu Evi sebagai KU kurikulum. Kira-kira kapan kami akan mulai melaksanakan untuk mengimplementasikan kurikulum yang kita sudah dapat ini, supaya kita bisa duduk bersama untuk merancang sehingga menghasilkan modul ajar yang baru sehingga dapat kita terapkan di sekolah ini. Saya kira itu saja. Terima kasih. Oke, selamat sore semua. Tidak terasa bahwa ini hari adalah hari terakhir, bukan berarti selesailah sudah. Hari terakhir untuk kegiatan IHT, tetapi pekerjaan kita baru akan mulai. Jadi pada tempat ini saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Bapak Ibu guru semuanya yang telah memberikan kepercayaan untuk
saya juga kami bertiga di sini bisa mengikuti kegiatan. Terima kasih banyak untuk kepercayaannya, sehingga kami bisa dengan percaya diri, dengan memberikan diri seluruhnya untuk membagi setiap pengalaman yang sudah kami terima itu untuk Bapak Ibu guru semua. Mohon maaf, mungkin ada kekurangan-kekurangan. Nanti kita akan dalam perjalanan seperti pada awal penyampaian saya, bahwa kami bukan berarti kami mengikuti kegiatan ini kami sudah sangat sempurna. Masih banyak kekurangan, sehingga dalam perjalanan nanti kalau Bapak Ibu guru temukan ada hal-hal yang perlu kita kembangkan bersama lagi, silakan menyampaikannya supaya kita pelajari bersama. Sekali lagi mohon maaf, dan seperti yang Ibu Kanisia katakan, bahwa setelah ini kita pasti harus duduk bersama lagi untuk membicarakan kira-kira kapan kita harus menyelesaikan tugas-tugas kita. Selanjutnya teristimewa dalam membuat modul ajar, baik intrakurikuler maupun proyek penguatan Pancasila, dan juga KOSB itu kan ini kita masih bicara bersama, tetapi pekerjaannya belum mulai. Iya, betul. Ini masih kita memberikan materi dan hal-hal yang perlu kita bahas bersama, tapi prakteknya itu belum. Jadi harap nanti kita semua tetap semangat, ya, tetap semangat. Semangat ya. Bahasa terus. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih sekali lagi. Pertama-tama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ketiga pemberi materi, Suster Yuli, Suster Vero, dan Ibu Kanisia. Kita mengikuti dari hari pertama sampai sekarang, sedikit banyaknya sudah ada gambaran untuk kita semua untuk memulai KUMER. KUMER itu kurikulum merdeka. Keren. Ada ini banget. Jadi sedikit banyaknya sudah ada gambaran tentang kurikulum merdeka itu seperti apa. Tadi Suster Vero mengatakan bahwa dalam memberikan materi mungkin kurang berkenan dalam saat memberikan materi, sehingga mungkin kami merasa tersinggung atau apa. Tapi kalau menurut saya, kami merasa senang dengan ketiga pemateri ini. Setelah memberikan materi, masih lagi memberikan bimbingan untuk kami melaksanakan tugas-tugas refleksi, sehingga sedikit yang tadi saya katakan sudah agak gambaran bagi kami untuk mulai awal memulai dengan kurikulum Merdeka Belajar ini. Jadi sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Tuhan selalu memberkati kalian bertiga. Amin. Kita belajar